Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan Monday Learning Chinese. Nah, di sini kita akan melanjutkan dari video yang lalu, yaitu bagian kedua. Ya, untuk kata pertama kita akan belajar mengenai bulan, yaitu yue. Yue, yang berarti bulan yang kita lihat pada malam hari atau bulan pada kalender. Nah, untuk urutan waktunya sebenarnya hampir sama dengan penggunaannya pada kata minggu. Jadi dari yang paling lama kita menggunakan shang ke yue seperti itu sampai xia ke yue seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah ya untuk polanya, sama dengan kata minggu. Jadi saya ulangi lagi, silakan teman-teman belajar sendiri. Mungkin saya akan keluarkan video untuk latihan tentang hari, minggu, bulan, dan tahun. Nah, ada pertanyaan nih, gimana menyebutkan bulan dalam bahasa Mandarin? Januari, Februari, dan sebagainya. Apakah seperti ini? Yue Yi, atau bulan Januari? Ya, tidak sama sekali, jadi bukan ini caranya. Untuk bulan pertama atau bulan Januari kita menyebutnya dengan Yi Yue, yang artinya Januari. Nah, di sini kita bisa lihat ada perubahan nada untuk kata I. Dia akan berubah menjadi nada kedua karena dia bertemu dengan nada keempat. Sehingga menjadi Yue. Nah, seperti yang kita tahu, penamaan bulan ini sebenarnya juga menggunakan angka yang sudah kita bahas di video kemarin ya. Nah, untuk bulan kita akan menggunakan angka di depan kata bulan untuk menandakan nama-nama bulan. Jadi mulai dari 1月、2月、3月, dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk menyebutkan satu bulan dalam bahasa Mandarin? Ya, kelihatannya sudah banyak yang tahu ya, sebenarnya bukan seperti ini. Bukan 1月, bukan. Tapi kita biasa bilangnya adalah 1个月. Teman-teman ingat ya, untuk kata I di sini mengalami perubahan nada karena dia bertemu dengan nada keempat dari kata ke. Menjadi 1个月, yang berarti 1 bulan. Nah, lagi-lagi kita bertemu dua kata ini, 2 dan 2. Saya rasa kalian sudah tahu ya jawabannya apa. Jelas ini tidak sama. Karena penggunaan kata 2 biasanya untuk bilangan saja, sedangkan kata 2 baru bisa diikuti oleh kata penggolong seperti yue. Nah, untuk menyebutkan 2 bulan, kita bisa menggunakan 2个月. Seperti itu. Kemudian untuk 2月 kita menggunakannya sebagai 第二月, yang artinya adalah bulan kedua. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai nian, yaitu tahun. Nah, untuk tahun, susunannya diurutkan sebagai berikut. 什么什么年前, atau titik-titiknya bisa diberi kata bilangan, yaitu misalnya 4. 4年前, berarti 4 tahun yang lalu. Kemudian untuk berikutnya kita punya 2 tahun yang lalu, yaitu 前年. Tapi kadang kita bergantian dengan penggunaan yang tadi 年前, tapi kita isi dengan bilangan 2. 2年前.
liang nian jian. Ya, itu artinya sama dengan jian nian. Kemudian untuk tahun lalu kita menggunakan qu nian. Qu nian. Tahun ini jin nian. Tahun depan ming nian. 2 tahun yang akan datang hou nian atau liang nian hou. Nah, yang sebentar lagi akan kita jelaskan. Untuk beberapa tahun yang akan datang, kita bisa menggunakan semua nian hou. Titik-titiknya bisa diisi dengan kata bilangan seperti angka 4 tadi ya. 4 nian hou. 4 nian hou yang artinya 4 tahun yang akan datang. Nah, di sini saya punya contoh bagaimana menyebutkan tahun 2020. 今年是2020年. 今年是2020年. Yang berarti tahun ini adalah tahun 2020. Nah, teman-teman, perlu diperhatikan bahwa untuk penyebutan angka tahun itu berbeda dengan menyebutkan angka pada uang. Jadi kita tidak memperdulikan ratusan, puluhan, ribuan untuk penyebutan angka tahun. Jadi tahun 2020 disebutkan 2020年. Sedangkan kalau untuk tahun 1998 kira-kira teman-teman tahu nggak gimana caranya? Ya, jadi tahun 1998 bisa kita bilang 1998年. 1998年 itu adalah tahun 1998. Pertanyaannya, bisakah kalian menyebutkan tahun lahir kalian sendiri? Dicoba ya. Oke, selanjutnya kita bertemu lagi dengan kata ini. Saya tidak jenuh-jenuhnya menyebutkan kata al dan yang karena memang agak spesial ya dua kata ini. Jadi kita tahu jawabannya, ya ini tidak sama. Untuk nian ini memang agak khusus. Kenapa? Karena nian sendiri juga menggunakan kata penggolong, merupakan kata penggolong. Apakah bisa dibilang seperti ini? Liang ke nian. Liang ke nian. Nah, berarti 2 tahun. Nah, tidak perlu seperti itu. Walaupun sebenarnya bisa, tapi tidak biasa diucapkan seperti itu. Kita biasa mengucapkannya dengan liang nian untuk 2 tahun. Nah, sedangkan nian sama seperti tadi untuk penggunaan bulan, kita juga menggunakannya seperti ini. Di nian, yaitu tahun kedua. Nah, ini ada pertanyaan yang lumayan tricky ya, atau lumayan bikin bingung juga ini. Liang nian hou dan hou liang nian, apakah itu sama? Kalau dilihat susunannya jelas tidak sama ya. Jadi artinya memang berbeda. Jadi untuk liang nian hou itu berarti 2 tahun kemudian. Berbeda dengan hou liang nian. Hou liang nian itu berarti dia setelah 2 tahun. Agak sedikit berbeda karena penggunaannya dalam kalimat adalah berbeda. Seperti itu. Ya, untuk akhir seperti biasa, saya menyematkan satu idiom atau zhengyu. Zhengyu. Nah, itu adalah bahasa Mandarinnya idiom. Pada kesempatan kali ini saya mencari idiom yang berhubungan dengan tahun. Dan ini ada idiom yang artinya lumayan bagus, yaitu dia bisa memperpanjang umur. Nah, disebut sebagai ruyi yan nian. Ruyi yan nian. Ya, artinya adalah memperpanjang umur. Untuk orang-orang yang positif, yang
optimis. Kata-kata ini atau idiom ini berarti bisa memperpanjang umur dan bisa juga untuk membuat tubuhnya sehat karena keoptimisannya itu tadi. Nah, sekian untuk pelajaran tentang hari, minggu, bulan, dan tahun. Semoga pelajaran ini bisa berguna ya buat kalian. So, 大家再见。